Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membagikan materi cost accounting tentang estimasi biaya menggunakan cost behavior analysis. Saya Muna Sifah, absen 29. Saya Arum Hidayat. Nama saya Febriani Aditya Putri, absen 20. Selamat menyaksikan. Setelah memahami konsep dasar biaya dan mampu memisahkan fixed dan variable cost, berikut beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah High and Low Point Method. Metode HLP ini dilakukan dengan memilih terlebih dahulu dua buah titik, yakni titik tertinggi dan titik terendah. Kedua titik tersebut mengacu pada pemicu biayanya. Pada umumnya, pada titik dengan pemicu biaya tertinggi akan memiliki total biaya yang terbesar juga. Begitupun sebaliknya, ada kalanya titik tertinggi tidak menghasilkan biaya yang terbesar. Namun demikian, yang menjadi acuan untuk titik tertinggi adalah tetap memicu biayanya. Pada akhirnya, dari kedua titik tersebut dapat diperoleh persamaan garis yang dapat digunakan untuk estimasi biaya. Contohnya, di sini terdapat data historis biaya listrik dan jam kerja selama setahun sebagai berikut. Langkah pertama adalah menghitung rate variable cost. Dari data tadi, kita mendapat titik tertinggi pada cost 680 dan terendah pada cost 500. Untuk mencari variable rate, dapat kita hitung dengan membagi selisih cost dengan tingkat aktivitas. Didapatlah variable rate sebesar 0,0818 per DLH. Langkah kedua yaitu menghitung rate fixed cost. Kita dapat melakukan substitusi rate variabel yang sudah ditemukan ke persamaan F plus 48.000 V sama dengan 680. Maka didapatlah rate fixed cost sama dengan 287,36. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu scatter graph method. Scatter graph method merupakan metode cost behavior analysis dengan menghubungkan komponen menggunakan grafik Cartesius dan menentukan pola hubungannya. Cost yang dianalisis ditempatkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y, sedangkan aktivitas yang terkait ditempatkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Metode ini lebih baik daripada high and low point method karena dapat menggunakan lebih banyak data. Namun metode ini bisa terjadi bias karena penarikan garis untuk menetapkan fixed cost-nya didasarkan pada pengamatan visual. Kemudian metode ini bisa mendeteksi data yang abnormal. Di sini terdapat data direct labor hour dan supplies cost selama 10 bulan. Kemudian kita cari totalnya, lalu kita cari rata-ratanya. Total DLH dan total cost-nya dibagi 10 bulan. Kemudian kita membuat grafik scatter graph. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel sehingga saya insert scatter graph. Kemudian di sini kita bisa mencari fixed cost. Garis ini kita panjangkan hingga menyinggung sumbu Y. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan titik fixed cost-nya di sini, yaitu $350. Jadi fixed cost-nya ini pas di tengah-tengah, $350. Kemudian kita bisa mencari variable cost per DLH-nya. Pertama, kita cari dulu biaya variabel rata-rata, yaitu biaya rata-rata dikurangi biaya tetap. Biaya rata-ratanya ini. Biaya rata-rata supplies cost dikurangi biaya tetap yang sudah kita cari menggunakan scatter graph-nya tadi, 350. Hasilnya 407,5. Kemudian kita cari variabel cost per DLH-nya, yaitu biaya variabel rata-rata dibagi jam kerja rata-rata. Nah, tadi biaya variabel rata-ratanya kita udah dapat 407,5 dibagi jam kerja rata-ratanya. DLH rata-ratanya tadi di sini kita dapat 587,5. Jadi variabel cost per DLH-nya 0,69362. Nah, seperti itu metode scatter graph. Nah, selanjutnya adalah method of least square. Method of least square
didasarkan pada persamaan Y sama dengan A plus BX. Y mewakili total cost, A mewakili fixed cost, B mewakili variable cost per unit, dan X mewakili volume. Selanjutnya terdapat contoh perhitungan dengan Y mewakili biaya listrik rata-rata dan X mewakili DLH. Selanjutnya terdapat tabel perhitungan method of least square dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan Y yang mewakili biaya dan X yang mewakili jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita dapat menghitung variable cost dan fixed cost. B mewakili variable cost. Nah, B ini dapat dihitung dengan rumus X min X rata-rata dikali Y min Y rata-rata dibagi dengan X min X rata-rata kuadrat, sehingga B adalah 0,0044 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, dengan substitusi, kita bisa mencari A yang melambangkan fixed cost. Jadi, Y sama dengan A plus BX, 570 sama dengan A plus 0,0044 dikali 35.000, A 416. Dari perhitungan nilai A dan B tadi, menghasilkan persamaan garis lurus Y sama dengan 416 ditambah 0,0044X yang dapat dilakukan untuk menghitung analisis perilaku biaya. Dengan scatter graph, apabila terdapat korelasi yang sempurna, maka semua titik menempel pada garis. Analisis korelasi merupakan korelasi antara biaya dengan aktivitas yang dianalisis. Koefisien korelasi atau disimbolkan dengan R mengukur hubungan antara dua variabel. Seberapa besar perubahan X mempengaruhi perubahan Y. Semakin mendekati 1 atau minus 1, hubungannya semakin kuat. Sedangkan koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R kuadrat menunjukkan persentase perubahan variabel dependen dipengaruhi oleh perubahan variabel independen. Untuk rumus mencari koefisien korelasi adalah sigma xi min x dikali yi min y dibagi akar dari sigma xi min x kuadrat dikali sigma yi min y kuadrat. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.